Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf untuk kuliah kimia koordinasi setelah UTS saya belum bisa hadir dan baru bisa menyampaikan materi lanjutan tentang kimia koordinasi pada pertemuan saat ini. Jadi video ini saya record dengan harapan Anda dapat memahami selain membaca materi yang telah dibagikan. Nah, untuk ujian akhir, materi yang akan saya keluarkan adalah materi-materi tentang struktur senyawa koordinasi atau senyawa kompleks, dan beberapa materi tambahan nanti yang coba saya cari dulu materinya, nanti akan saya informasikan di grup atau di adlink ya. Nah, jadi terkait materi kimia koordinasi yang setelah UTS ini lebih kepada pembahasan struktur. Nah, nanti materi ini akan saya bagikan dan mohon dipahami dengan baik. Jadi kita flashback dulu. Intinya Anda harus memahami konsep senyawa kompleks ya. Jadi kalau Anda tidak memahami konsep senyawa kompleks, Anda akan kesulitan memahami materi lanjutan untuk kimia koordinasi. Nah, untuk senyawa kompleks ya, perlu Anda pahami bahwa ini saya balik lagi ya ke sebelum UTS jadinya. Konsepnya adalah ikatan antara logam atau metal, ya, M ini metal dan ligan. Nah, itu aja konsepnya. Konsep metal, ligan, ya. Nah, ini selalu saya ulang-ulang setiap saya masuk di pertemuan kimia koordinasi. Nah, ikatan antara logam dengan ligan ini yang akhirnya menimbulkan atau efeknya kepada geometri struktur senyawa kompleks. Nah, bentuk geometri senyawa kompleks itu umumnya dapat diprediksi dari bilangan koordinasi. Ya, dari bilangan koordinasi. Nah, jadi bilangan koordinasi di sini atau kita singkat dia BK, ini menyatakan banyaknya jumlah donor atom dari ligan. Nah, ingat ya, ligan adalah si pendonornya. Kemudian berikatan dengan atom atau ion pusat pada bola atau sentralnya. Ya, ini kita sebutnya bola ya, karena dia dalam kurung siku ini ya. Itu adalah bola koordinasi dalam. Dalam yang di luar berarti dia adalah anion bukan ligan karena dia kan negatif ya. Kalau di sini positif berarti di luarnya negatif. Nah, ini disebut dengan anion bukan ligan. Jadi ingat, struktur senyawa koordinasi atau senyawa kompleks itu dapat diprediksi dari bilangan koordinasi. Nah, bilangan koordinasi itu apa? Bilangan koordinasi itu menyatakan banyaknya jumlah donor atom dari ligan yang berikatan dengan atom atau ion pusat. Nah, oke, nah kita lihat tabel berikut. Jadi apabila ligan yang berikatan merupakan ligan monodentat itu yang merupakan satu jenis ligan. Ya, kalau bidentat itu dua jenis ligan. Dan polidentat itu lebih dari itu, lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, maka bilangan koordinasi akan sama dengan jumlah ligan. Nah, kita lihat ini ada kation kompleks atau ion kompleks di amin perak ya. Kita lihat kalau nanti ada soal ujian demikian, misal diberikan tabel.
Ya, seperti ini. Dikasih rumus molekulnya kosong begini ya. Sorry, cuma dikasih rumus molekul yang ini kosong, ini kosong, ini kosong, ini kosong. Nah, gimana Anda cara Anda mengerjakannya? Nah, Anda kalau ditanya bahasa Lewis, Anda harus tahu ligannya yang mana. Ingat, ligan itu adalah yang bahasa Lewis. Yang donor, pasangan, elektron. Ya, jangan kebalik-balik konsepnya. Nah, jadi ketika Anda mendonor, ketika basa Lewis ini bertindak sebagai ligan, Anda harus tahu yang mana senyawanya. Nah, kalau untuk yang ion kompleks ini berarti basa Lewisnya adalah NH3. Kemudian asam Lewisnya adalah yang atom atau ion pusatnya adalah Ag+. Nah, pertanyaan berikutnya apa? Yang mana atom donor ini kan pertanyaannya atom ya. Artinya atom satu. Nah, yang bertindak sebagai donor. Yang bertindak sebagai donor artinya yang dia punya kelebihan atau punya elektron yang tidak berikatan. Nah, biasanya pasangan elektron. Nah, kalau di NH3 biasanya dia ada N. Nah, ya, atom donor N. Nah, bilangan koordinasinya itu biasanya ya, ini adalah sesuai dengan jumlah ligannya. Nah, jumlah ligannya ini kan ada 2. Ya, 2. Nah, berarti bilangan koordinasinya ada 2. Nah, kemudian kita lanjut. Untuk yang molekul berikutnya, misalnya ini kalau negatif berarti dia anion ya. Intinya kalau dia ada muatan di sini berarti dia bentuknya ion gitu ya. Tetracyanozing gitu ya, ini namanya ion tetracyanozing karena 4 cyano ya, ini kan ligan cyano. Nah, ligannya adalah Cn-, kemudian asam Lewisnya atau atom atau ion pusatnya adalah Zn. Nah, di sini atom donornya yang mana? Atom donornya adalah C. Lah kenapa C? Nah, nanti dicek ya. Intinya tuh kan N-nya Cn4 gitu loh ya. Ini kan Cn4. Dia bisa dari C, bisa dari N gitu loh ya. Ini sebenarnya C atau N. Nah, gitu. Nah, coba dilihat. C itu kan elektron valensinya ada berapa? Ada 4 gitu ya. Nah, N ada berapa? N kan 5 ya. 1, 2, 3. Berapa? Gimana? Bentar, sorry, saya ada WA masuk. Nah, eh sorry, ini kan sebenarnya dia yes, ikatan rangkap 2 ya. Saya hapus dulu. Sebenarnya kalau mau tahu dari kenapa itu C, kenapa itu N, ya kita gambarkan struktur Lewisnya. Nah, ini C, itu ya. Sorry. C itu kan ada 4 ya. Nah, anggaplah sini saya taruhlah dulu sini 2 ya, sini 2. Nah, kemudian N. Nah, ingat kalau Cn negatif berarti ada tambahan 1 elektron ya. Berarti kan kalau N-nya negatif, N kan 5, berarti nambah 1 berarti 6 kan ya. Nah, berarti sorry, saya ulang ya. Sini C di gini lah ya. Gitu ya. N-nya di sini. Nah, kan N kan berarti ada 6 ya. 1, 2, 3. Bebas sih sebenarnya. Kalau negatif ini kan karena lebih ke N, jadi N-nya lebih penambahan elektronnya dia nambah di N gitu ya. Nambah di C juga sama sih. Intinya nanti dipakai sebagai jumlah elektron nanti untuk si Cn.
Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, ini kan sebenarnya bisa 3 begini ya. Ini kan sama aja 6 begini, 6, 1, 2, 3. Jadi sebenarnya ini kan dia jadinya rangkap 3. Nah, ini kan yang dipakai untuk si donor neutron. Nah, bisa dari C, bisa dari N. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, CN-nya ada 4, berarti bilangan koordinasinya ada 4. Ingat, bilangan koordinasi itu juga menunjukkan jumlah dari ligan yang berikatan dengan si atom pusat. Nah, yang bawah pelajari sendiri ya. Jadi saya cuma ngasih contoh 2 saja. Saya lanjut dulu. Nah, ini mulai pusing ngeliat senyawa begini. Ini adalah senyawa koordinasi. Cuma jangan pusing-pusing. Yang Anda harus pahaminya adalah tentukan dulu di mana atom pusatnya. Ingat, atom pusat itu adalah selalu logam ya. Saya hapus dulu. Selalu logam. Artinya kalau yang kayak gini, ini kan panjang nih, berarti logamnya kan ini nggak mungkin dikasih ya. Paling logamnya pasti di sini, ya. Kemudian yang ini jelas logamnya Fe, ini jelas logamnya Fe. Nah ini logamnya juga jelas kobalt. Nah ini yang nggak jelas ya, nggak jelas berarti karena nggak dikasih label. Biasanya itu ada di sentral. Nah di sentral tuh di sini, ya di sini. Nah kalau ditanya, misal saya berikan gambar seperti ini, tentukan bilangan koordinasinya. Yo. Nah kalau kayak gini kan sebenarnya nggak usah pusing-pusing ngelihatnya, nggak usah sampai ke sini ngelihatnya. Ini lihat aja bilangan koordinasinya ada berapa. Nah, bilangan koordinasinya ingat jumlah ligan ya. Nah, jumlah ligan berarti kan kalau kita lihat di sini ada satu, ini kan dia jadi satu kesatuan ya. Nah, ada 2, ada 3. Ya. Nah, ini kan dia ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 4. Ini juga gitu ada 4. Ini ada berapa nih? Eh, ini jadi 1 ya. 1. Bentar, ini jadi 1. Ini jadi 1. Ini jadi 1. Ini ya. Oh enggak. Ini selama dia jenis etilen diamin tetraasetat. Diamin dia tuh ada 2. Nah ini 2. Kenapa? Karena sumber donornya itu biasanya dari aminnya. Nah karena diamin dia 2. Nah ini kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini bilangan koordinasinya 5. Oke. Nah ini makin pusing. Kalau ini 4 ya. Nah tahu dari mana 4? Nah ini 1, ini 1, ini 1, ini 1. 4 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 6. Oh, pusatnya di sini. Kalau ini 1, 2, 3, 4 ya. Oke, sebentar. 1. Oh enggak, ini campuran ya bilangan koordinasinya ya. Ini agak kurang jelas kalau ini. Ini sepertinya dia 4 ini. Nah, gitu. Oke. Nah, makin banyak kan, nggak usah pusing-pusing. Nah, biasanya kalau kayak gini ini yang bilangan koordinasi. Jadi bilangan koordinasi, sorry, atom pusatnya itu nggak mesti harus di tengah, tapi lihat di mana dia mengikat ligan. Ini salah 1, 2, ini 2. Ini biasanya yang bulat kayak gini. Nah, ini 3. Ini di sini dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5.
Ini 4. Ini tuh 2, 3, 4. Ini 4. Ini 4. Kan strukturnya memang pusing, tapi sebenarnya menentukan BK-nya mudah kok. Nah, ya. Nah, ini coba Anda kerjakan sendiri di rumah. Nanti kasih tahu ke saya jawabannya ya. Ya, jadi dibuat aja kalau N ini kan etilen ya, berarti di etilen gitu ya. Ini oksalat, piridin. Nah, ini coba Anda kerjakan dulu dan jadi tugas ya. Tugas. Nanti kumpulkan di Adlink. Saya buka. Oke. Nah, sampai situ dulu ya pertemuan kita. Jadi coba pahami dulu bagaimana menentukan bilangan koordinasi dari ini, dari suatu senyawa kompleks. Ya, silakan dikerjakan. Ditulis saja di kertas dan di scan atau difoto di dalam bentuk PDF, nanti diupload di Adlink ya. Nah, jadi kalau ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke saya. Demikian pertemuan kita hari ini, saya tutup. Untuk materi berikutnya nanti saya sampaikan lagi melalui record ataupun ketemu langsung via Zoom. Sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.